Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian pada mata kuliah metodologi. Kali ini kita sudah sampai kepada pertemuan keempat. Masih kita membahas tentang teknik mendistribusikan penelitian kualitatif. Kali ini akan saya jabarkan lebih dalam bagaimana penelitian kualitatif tersebut. Biasanya kalau dalam penelitian kualitatif itu bab 1 itu satu A-nya ada latar belakang, kemudian fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam pertemuan ketiga saya sudah membahas bahwa penelitian kualitatif ini harus fokus kepada pendekatan fenomenologi di latar belakang masalah. Jadi harus benar-benar yakin bahwa apa yang Anda teliti itu berbeda dengan penelitian yang lain. Pasti kalian dalam penelitian itu harus menuliskan relevansi dengan penelitian yang lain. Misalnya harus mencantumkan penelitian yang lain seperti apa, dan penelitian kalian apa, bedanya apa gitu. Makanya di latar belakang itu harus jelas bahwa fenomenanya seperti apa. Kan pendekatan kualitatif fenomenologi, fenomenanya seperti apa gitu. Kalau itu sudah jelas pasti akan lebih mudah dalam menuliskan fokus penelitian, karena dalam latar belakang masalah itu dijabarkan persis bagaimana fenomena yang terjadi dari tema penelitian yang kita teliti. Kalian harus ingat latar belakang masalah itu bukan berarti saja positif, negatif, positif juga bisa. Misalnya seseorang kok pintar sekali, begitu baca langsung bisa, baca satu lembar bisa menerangkan, baca satu lembar bisa menerangkan, itu positif. Masalah nggak bisa masalah. Kok yang lain cuma 2 kali 3 kali baca baru bisa menerangkan. Itu juga masalah. Jadi masalah itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Jangan dikatakan bahwa masalah itu harus negatif saja. Tidak. Masalah itu harus bisa positif loh. Kalau penelitian kualitatif, ya. Jadi bisa diteliti. Penelitian kualitatif itu sebenarnya jauh lebih mudah dari penelitian kuantitatif, karena bisa apa saja bisa kita teliti, gitu ya. Tergantung masalah yang timbul. Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa masalah itu bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Kemudian di dalam kualitatif itu ada fokus penelitian. Nah, kalau menurut Moleong, kalian bisa baca sendiri di slide bahwa fokus penelitian itu dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Maksudnya ini supaya tidak melebar, gitu ya. Jadi fokusnya penelitian benar-benar melihat data mana sebenarnya yang relevan dengan latar belakang penelitian, ya. Nah, apakah data yang kita ambil itu sesuai dengan latar belakang masalahnya atau tidak, ya. Di situ fokus penelitian harus dituliskan.
Jadi untuk penelitian kualitatif itu faktor utama itu harus jelas dalam pendeskripsian latar belakang masalah, fenomenanya seperti apa. Sekali lagi, fenomena itu adalah kejadian yang tidak biasa dengan kalau dibandingkan dengan kejadian lain. Jadi fokus penelitiannya nanti akan lebih jelas lagi. Kita ingin menggambarkan atau mendeskripsikan fokus penelitian seperti apa. Kalau latar belakangnya jelas, fenomena yang kita tulis jelas, maka fokus penelitian juga akan lebih terarah lagi. Namanya juga fokus tidak melenceng kemana-mana gitu. Satu tujuan itu fokus. Nah, fokus penelitian, fokus terhadap penelitian. Apa yang kita teliti, fenomena apa yang kita teliti. Itu yang dimaksud dengan fokus penelitian. Supaya pengambilan datanya lebih terarah. Data mana yang cocok untuk latar belakang ini, data mana yang tidak cocok. Itu yang dimaksud dengan penjelasan Moleong tentang fokus penelitian. Kalau tadi di slide awal itu ada rumusan masalah, itu rumusan masalah dengan tujuan masalah itu sama isinya. Rumusan masalah isinya dalam bentuk pertanyaan, tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan. Jika tinggal rubah saja dari pertanyaan penelitian, rumusan penelitian dengan tujuan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini kalian bisa melihat atau menjabarkan manfaat penelitian ini untuk apa gitu. Kalian meneliti suatu fenomena ini, tujuannya, manfaatnya untuk apa ya. Kalau yang untuk manfaat saya kira jauh lebih mudah ya. Dan untuk menuliskan rumusan masalah dan tujuan penelitian itu juga mudah, karena antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu sama. Yang satu pernyataan, yang satu pertanyaan. Jadi mudah. Yang agak sulit justru sekali lagi yang saya bilang dari awal, bahwa menjabarkan latar belakang masalah atau apa yang harus ada dalam latar belakang masalah itu yang tidak mudah. Saya mengenali kata sulit karena tidak ada yang sulit kalau kalian mau. Tapi harus terus berlatih supaya apa yang ada dalam latar belakang masalah itu sesuai dengan tema penelitian yang kita lakukan. Baik dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif. Dalam kualitatif misalnya yang setelah latar belakang itu fokus penelitian. Untuk menuliskan fokus penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian itu tuh gampang. Dalam kuantitatif misalnya ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu jauh lebih gampang. Yang penting penjabaran latar belakang masalah itu harus benar. Jika itu tidak benar, maka untuk selanjutnya juga akan sulit untuk dideskripsikan. Demikian
pertemuan kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.